Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ika Fitri dalam Bina Anak Pelajaran yang ke-39. Kali ini dengan judul Perjamuan Kudus. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Markus, pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng yang ada di rumah, siapkan Alkitabnya. Kita akan berdoa dulu, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus turun bagi kami. Kami mohon ampun atas segala salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan layakkan kami saat ini Tuhan, mau belajar, mau mendengar firman, dan tolong kami bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Enci, hamba-Mu Enci Ika Fitri akan menyampaikan, biar kiranya seturut kehendak-Mu. Ini doa kami, ambil alih semuanya, dan biar hanya Tuhanlah yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi dalam Kitab Perjanjian Baru, Markus pasal 14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25, dengan judul Penetapan Perjamuan Malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Dan pembacaan Alkitab kita. Enci Ika sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar kalian? Ya, sehat ya, amin, puji Tuhan. Jika berdoa selalu kita dalam lindungan Tuhan, dalam tubuh yang sehat. Kalaupun ada yang kurang sehat, Enci Ika berdoa semoga diberikan kesembuhan ya. Adik-adik, pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, Yesus duduk makan minum bersama 12 muridnya ya. Mereka duduk dengan manis, sopan, tidak ribut-ribut. Kalau di sini adik-adik yang ada di rumah, kalau jam makan jadi duduk manis atau bebajalan, atau sementara makan ada baca cerita. Apalagi kalau sementara makan ada makanan di mulut, kong baca cerita. Ya, tidak baik, tidak sopan itu adik-adik. Saat ini kita mau belajar bagaimana cerita firman Tuhan kali ini tentang murid-murid Tuhan Yesus ya, ada melakukan perjamuan. Apa sih itu perjamuan, Enci? Nah, kalau ada adik-adik yang bertanya, perjamuan itu sama dengan ritual sakral yang dilakukan mengenang peristiwa perjamuan Kristus ya, yang terakhir bersama dengan DP murid-murid Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik, perjamuan terakhir Yesus Kristus bersama murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus dalam penyaliban ya. Jadi adik-adik saat mau perjamuan, mereka ada duduk sopan, duduk manis, sekali lagi duduk yang sopan. Jadi adik-adik, Yesus sedang makan malam bersama murid-murid. Malam itu adalah malam yang sangat istimewa, karena Yesus mau memberikan pesan yang sangat penting sebelum ia pergi ke kayu salib ya. Sementara makan, Yesus mengambil itu roti ya. Dia mengucap berkat. Jadi Tuhan Yesus bersyukur. Dia berdoa ya kepada murid-muridnya setelah dia memecah-mecahkan itu roti. Sambil Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Jadi adik-adik, itu roti melambangkan tubuh Yesus. Roti melambangkan apa? Ya, melambangkan tubuh Yesus. Karena tubuh Yesus akan dilukai, diremukkan ya. Kan dorang udah cambuk tuh. Dikorbankan untuk orang semua ya. Jadi ketika makan itu roti, kita akan diingatkan bahwa Yesus mengasihi kita. Begitu besar kasih Yesus kepada seluruh umat di dunia ya. Bukan hanya kepada orang-orang Kristen, bukan cuma kepada orang-orang yang baik saja ya, Tuhan berkorban memberikan nyawanya. Bukan cuma tuh orang-orang yang percaya Pak Yesus, tetapi Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib
untuk semua umat ciptaannya. Sekali lagi, untuk siapa? Untuk semua umat ciptaannya. Baik dia orang jahat, orang baik, percaya Kristus atau belum percaya Kristus, Tuhan rela berkorban untuk kita semua, ya. Sampai ia rela memberikan DP seluruh tubuh menebus dosa-dosa kita yang mati di kayu salib. Nah, setelah itu Yesus mengambil cawan, ya, cawan itu sama dengan wadah yang loyang untuk menaruh cairan, ya. Yang mengucap syukur, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka, dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi Yesus juga berkata bahwa tidak akan minum lagi, ya, anggur sampai dia meminumnya kembali dalam kerajaan Allah. Jadi adik-adik, tubuh Yesus itu dilambangkan simbol sebagai roti dan darah, ya. Artinya karena ini merupakan peristiwa yang sangat penting, karena Tuhan Yesus mau kasih tahu tentang dia punya pengorbanan, ya, kepada dia murid-murid, kepada kita semua. Roti dan anggur sebagai simbol tubuh yang akan diserahkan dan darah yang akan tercurah, ya, menuju pada Yesus yang mati di kayu salib, ya, untuk menyelamatkan orang semua, menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Ya, jadi nanti kalau adik-adik so besar, so 17 tahun, tentunya sudah mau ikut itu peneguhan sidi jemaat, maka akan merayakan itu perjamuan kudus. Kalau sekarang kan adik-adik masih ikut itu perjamuan kasih, ya. Adik-adik ikut di gereja. Kalau perjamuan kudus adalah untuk mengingatkan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan dirinya untuk kita, ya, mengampuni dosa kita. Dia memberikan hidup yang kekal. Sebagai gereja, orang jam merayakan itu lewat perjamuan kudus, ya. Orang makan dan minum anggur Tuhan Yesus, ya. Adik-adik kan jaga lihat toh di gereja ada mungkin yang jadi ikut mama dan papa saat perjamuan kudus, kan. Jadi itu melambangkan bagaimana roti dan anggur sebagai tubuh Kristus, darah Kristus tercurah bagi kita, ya. Jadi adik-adik dalam perjamuan malam terakhir di mana Yesus memberi roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya yang akan dikorbankan, ya, untuk kita semua umat ciptaan Tuhan. Kita mengingat tentang kasih-Nya, mendorong kita untuk saling mengasihi, ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia mau rela berkorban bagi kita semua, ya, seperti Ia telah mengasihi kita, sehingga kita boleh diampuni, kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Setiap kali mau minum ini anggur, kita harus bersyukur kepada Yesus karena kita telah bebas dari dosa, ya, dan memiliki perjanjian yang baru dengan Tuhan. Lewat pembelajaran kita kali ini, kita diingatkan Tuhan untuk saling mengasihi. Paling penting adik-adik, ya, dalam perjamuan kudus ini adalah kasih. Yesus memberikan kita perintah baru, saling mengasihi sama Yesus sudah mengasihi kita. Kita harus bisa saling menolong satu dengan yang lain, saling menyayangi teman-teman kita, orang tua, mama papa, keluarga, ya, seperti Yesus yang selalu ada untuk kita. Boleh begitu adik-adik, ya, karena Yesus sudah sangat mengasihi kita sehingga Ia rela mati untuk menebus dosa kita. Setiap kali kita makan roti, minum anggur perjamuan kudus, kita mengingat pengorbanannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus saling mengasihi seperti Yesus perintahkan, karena kita adalah murid-muridnya, ya. Dan supaya adik-adik itu pengorbanan Kristusnya tidak sia-sia, ya. Adik-adik harus menyatakan terang Kristus di mana saja, ya, kapan saja, sehingga mereka yang belum mengenal Yesus boleh melihat kehadiran Kristus dalam sikap hidup adik-adik, ya. Mereka mau mengenal Yesus secara pribadi, mereka mau berjumpa, ya, ada pertobatan. Jadi adik-adik ingat, ya, kasih Yesus boleh kita transferkan bagi sesama kita manusia. Amin. Dengan demikian terpujilah Kristus sebagai firman yang hidup. Amin. Demikian pembelajaran bina anak kita kali ini. Terima kasih bagi semua yang selalu menyaksikan YouTube channel JK Fitri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.